Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L51 CGP Kabupaten Jepara Angkatan 5. Mohon izin menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dengan alur tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Kabupaten Jepara Angkatan 5. Kali ini kami akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Di sini ada 3 peran, yang pertama pengamat, kedua coach, dan ketiga coachee. Pada putaran pertama, yang bertugas sebagai pengamat Bu Naila, sebagai coach adalah Bu Tri, saya sendiri, dan sebagai coachee adalah Bu Kiptia. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam Ibu Tri dan Ibu Kiptia. Selamat malam Bu Naila. Baik, sebelum kegiatan kita malam ini, kegiatan latihan coaching ya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang akan kita laksanakan malam ini. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa rubrik yang akan saya amati adalah yang pertama, bagaimana penerapan alur tirta yang digunakan dalam kegiatan coaching kali ini, meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta berikutnya adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach dalam latihan coaching ini. Baik, Putri pada latihan ini akan berperan sebagai coach ya Bu? Siap Bu. Nah, Putri, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada latihan malam ini adalah kompetensi apa ya Bu? Ya Bu Naila, untuk kompetensi yang ingin saya capai atau saya inginkan adalah mendengar aktif Bu. Oh ya, kompetensi mendengarkan aktif, berarti kompetensi inilah yang ingin Ibu yang ingin Ibu observasikan, ingin Ibu tunjukkan ya pada kegiatan malam hari ini secara spesifik. Nah, kira-kira Bu, indikator apa sih yang menjadi tanda ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Untuk indikator yang saya tetapkan, itu yang pertama adalah saya ingin melihat bagaimana kesalahan coaching, di mana nanti saya bisa bertindak sebagai coach, di mana saya bisa mendengarkan secara aktif, tentunya tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi saya juga bisa mengidentifikasi bagaimana permasalahan serta bisa mengarahkan kepada coachee untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bu. Baik, silakan Putri dan Bu Kiptia untuk memulai proses latihan coaching. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum, halo Bu Kiptia. Waalaikumsalam, halo Putri, selamat malam. Iya, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik Putri. Alhamdulillah. Oh iya Bu Kiptia, tadi pagi sampai siang tuh saya mengajar full, jadi saya baru melihat HP itu tadi sore sekitar jam 4 begitu. Nah, kemudian tadi saya melihat dari WhatsApp-nya Bu Kiptia mau berjumpa dengan saya nih. Ada apa nih kok tiba-tiba WhatsApp?
Iya, Putri, saya pengen cerita. Ya, siapa tahu Putri punya solusi dari permasalahan saya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Nah, berarti kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Kok sampai sore-sore WhatsApp begitu. Saya itu gimana ya, Bu? Bingung untuk membagi waktu saya, Bu. Seperti itu, Hmm, Putri. em, bingung membagi waktu, dari saya tahu bingungnya ini di waktu terkait tentang waktu apa ya, Bu? Waktu saya, Ibu, untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi, eh, bagaimana supaya tugas-tugas ini tuh bisa terselesaikan gitu loh, Bu. Jadi, bingung membagi antara mengerjakan tugas satu, tugas yang lain dengan saya di sekolah, kemudian saya juga harus di rumah. Seperti itu, Bu. Mungkin Putri nanti punya solusi untuk saya sehingga bisa meringankan kegalauan hati saya ini, Bu. Oh iya, berarti tujuan kita untuk percakapan malam ini itu adalah bagaimana Bu Kiptia bisa mengatasi kegalauan dengan sharing ataupun dengan kita bercakap-cakap ini sehingga kegalauan, kemudian kegalauan dalam membagi waktu dengan berbagai kegiatan itu bisa teratasi. Begitu ya, Bu? Benar ya? Iya, betul sekali, Putri. Iya, oke. Sebelumnya saya juga ingin itu, Bu, istilahnya apa ya, ingin menanyakan terlebih dahulu, Bu, kira-kira dari beberapa kesibukan atau dari beberapa kegiatan ya Bu yang Bu Kiptiah lakukan itu sudah sudah sejauh mana sih membuat Bu Kiptiah itu sampai merasa bingung begitu? Iya, Ibu. Kebetulan saya itu sekarang sedang istilahnya apa ya, bareng-bareng untuk kegiatannya di waktu yang sama. Jadi kebetulan saya PPG, kemudian saya juga masih ikut PGP, kemudian kebetulan di sekolah juga diberikan tugas tambahan untuk menjadi staff bos. Nah, tugas-tugas tambahan itu belum lagi untuk tugas mengajar di kelas ya, karena tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan juga tanggung jawab di rumah sebagai seorang istri dan seorang ibu. Begitu, Ibu Tri. Jadi bingung membagi waktunya karena banyaknya tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam satu waktu. Oke, jadi kalau saya tangkap dari cerita Bu Kiptiah ini bingung membagi waktu antara berbagai kegiatan, di antaranya PPG, CGP, kemudian apa namanya mengikuti dari bos begitu atau bertugas dari petugas bos atau ikut ambil gitu ya. Iya, Kemudian Bu, mengajar betul. juga di kelas dan di mana itu merasa kewalahan atau bingung gitu membagi waktunya. Begitu ya, Bu. Iya, betul begitu, Bu Tri. Jadi bagaimana Bu? Kalau boleh saya tahu bagaimana selama ini Bu Kiptia dalam menjalankan berbagai kegiatan itu sudah dilakukan hal apa saja begitu? Selama ini ya saya asal mengerjakan saja, Bu. Sekiranya memang ada waktu saya kerjakan, ya saya kerjakan apa-apa yang bisa saya kerjakan. Tapi kadang juga membuat saya apa ya, tugas-tugas lain itu jadi terbengkalai. Artinya yang mungkin saya harusnya mengerjakan A, tetapi malah kemudian mengerjakan B karena mungkin B itu yang harus saya kerjakan terlebih dulu. Seperti itu, Putri. Jadi masih bingung lah ini saya menemukan formula yang baik
supaya kesibukan saya ini tidak membuat saya galau ya. Saya tetap bisa melaksanakan semuanya tepat waktu, semua tugas bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, Bu Tri. Iya. Oke, saya sudah menangkap dari penjelasan Bu Kitia. Bu Kitia sudah mulai mencoba mengerjakan satu persatu, tetapi tugas yang seharusnya dikerjakan terbengkalai gitu karena datangnya tugas yang tidak terduga. Iya, betul. Nah, Bu. jadi Bu Kitia belum menemukan formula yang tepat untuk bagaimana mengatasi kesibukan-kesibukan yang terjadi, sehingga pada goalnya nanti Bu Kitia inginnya bagaimana sih semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan tepat waktu, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu Tri. Iya. Nah, saya melihat Bu Kitia adalah orang yang aktif ya dan energik, itu bisa terlihat dari berbagai kegiatan yang diamanahkan kepada Bu Kitia, dan Bu Kitia saya lihat sudah bagus, sudah strong ya. Namun di sini memang harus diketahui bagaimana nanti bisa mengatasi ketidaktepatan waktu atau kurangnya formula yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau boleh tahu Bu Kitia, hal-hal apa saja sih yang sekiranya bisa mengurai atau membuat kegalauan Bu Kitia itu menjadi lebih istilahnya lebih teratasi begitu. Kira-kira sudah pernah memikirkan belum apa tindakan yang Bu Kitia akan lakukan untuk masalah ini? Apa ya, Bu Tri ya? Mungkin saya sih terpikirkan mau membuat skala prioritas mungkin ya, Bu. Jadi mungkin saya harus membuat list dulu apa-apa tugas yang perlu saya kerjakan, dan kira-kira itu skala prioritasnya tuh lebih dulu mana, mungkin seperti itu. Jadi yang lebih dulu itu mungkin yang akan saya kerjakan begitu ya, Bu. Walaupun nantinya akan ada hal-hal lebih urgent katakanlah, yang mungkin memang itu harus diselesaikan dulu, tapi setidaknya jika saya punya planning, pikir saya kan sudah tertata ya, jadi mungkin nanti bisa terplan lah. Mungkin itu sih, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu itu. Kalau saya lihat tadi ada membuat skala prioritas, membuat daftar pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun Bu Kitia sudah merasa kalau tentunya nanti ada pekerjaan yang lain yang menyusul, ya memang harus diatasi yang terlebih dahulu yang mana, seperti itu. Itu sudah menurut saya sudah bagus Bu, dan tentunya saya juga ingin tahu kira-kira dari istilahnya dari keinginan Bu Kitia, siapa sih yang sekiranya bisa membantu Bu Kitia? Yang bisa membantu mungkin teman-teman rekan sejawat guru, Ibu ya, kalau di sekolah terkait dengan tugas mengajar saya. Mungkin beberapa mungkin apabila saya tidak bisa masuk kelas, mungkin saya bisa minta bantuan kepada rekan saya yang lain untuk memberikan tugas misalnya, atau mungkin sekiranya tugas-tugas lain yang bisa saya mintakan tolong, saya akan minta tolong mungkin ya, Bu, sama keluarga juga mungkin, Bu Tri, yang bisa, saya rasa bisa membantu saya lah untuk setidaknya meringankan beban inilah, seperti itu, Bu Tri. Oke, selain ada skala prioritas, kemudian melis apa saja kegiatan yang akan dilakukan, Bu Kitia juga nanti akan melakukan meminta bantuan kepada kawan-kawan
atau teman sejawat ya, di mana ketika tugas tersebut bisa dilakukan oleh teman Bu Kiptia akan meminta bantuan. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu Tri, kurang lebihnya seperti itu mungkin ya, Bu. Iya. Terus tadi juga saya mendengar Bu Kiptia meminta bantuan keluarga. Nah, kira keluarga yang dimaksud Bu Kiptia siapa Bu? Suami mungkin ya, Bu, karena kebetulan kita satu profesi dan kebetulan satu kantor juga, jadi mungkin bisa lebih mengerti keadaan dan bisa lebih membantu, saya yakin, Bu Tri. Oke, mantap sekali Bu Kiptia. Nah, terus kalau sudah ada planning, kemudian tadi ada keinginan bagaimana bisa mengatasi kegalauan Bu Kiptia, kira-kira mau dilakukan kapan Bu? Segera ya Bu Tri, kalau bisa nanti segera saya list setelah ini, jadi besok pagi semua aktivitas saya, agenda-agenda ataupun tugas-tugas yang perlu saya selesaikan bisa langsung terselesaikan menurut skala prioritasnya. Gitu sih Bu Tri, ya akan segera saya mulai nanti setelah ini. Oke, mantap sekali Bu Kiptia. Jadi dari percakapan kita tadi, Bu Kiptia tentunya sudah mendapatkan wacana ataupun mendapatkan pemahaman tentang apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, terus Bu Kiptia, bagaimana perasaan Bu Kiptia setelah kita bercakap-cakap, atau bagaimana yang dirasakan Bu Kiptia begitu? Boleh saya mendengar? Iya Ibu, lega sekali ya Ibu setelah bicara dengan Bu Tri. Saya kira itu permasalahan saya tidak bisa saya selesaikan sendiri, tapi ternyata setelah kita bercakap-cakap justru mulai muncul ide-ide baru yang keluar dari pemikiran saya Ibu, yang saya kira dulunya itu tidak ketemu solusinya, tapi ternyata setelah kita bercakap-cakap ini alhamdulillah sudah mulai ada gambaran mengenai solusi dari permasalahan saya tadi. Jadi lega sekali bisa berbicara dengan Bu Tri. Terima kasih Bu Tri untuk coachingnya hari ini. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Bu Kiptia. Oke, untuk Bu Kiptia, saya tuh sangat tertarik sekali tadi dari keinginan Bu Kiptia ke depannya nanti akan melakukan apa itu saya sangat tertarik Bu, dan tentunya saya ingin melihat bagaimana kemajuan, bagaimana aksi Ibu Bu Kiptia setelah melakukan hal tersebut, apakah kegalauan nanti bisa teratasi atau tidak, nanti tolong saya dikabari ya Bu Kiptia ya. Ya, oke, siap Ibu Tri, siap. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Betul sekali. Kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan ya Bu? Mungkin minggu depan Ibu ya, nanti untuk waktu dan tempat nanti saya kabari lagi lah dengan Bu Tri. Misal kita tidak bisa bertemu tatap muka, mungkin nanti bisa dengan tatap maya seperti ini Bu. Siap. Oke, karena ini waktunya sudah menunjukkan kita harus selesai Bu, karena di cakapan yang pendek ini saya harapkan juga Bu Kiptia bisa semangat, bisa lebih menghilangkan kegalauannya. Nah, kita bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik. Begitu ya? Amin. Iya Ibu, terima kasih Bu Tri atas coachingnya malam ini. Ya, oke, satu lagi. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu Tri, saya sudah merasa lega bisa berbagi dengan Bu Tri dan alhamdulillah sudah ada gambaran. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Kiptia. Salam buat keluarga, sehat-sehat semuanya. Siap. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Baik, terima kasih atas latihan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Tri dan Bu Kipti ya. Selanjutnya saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya yang akan saya tanyakan pada Bu Tri sebagai coach. Iya. Menurut Bu Tri, apa sih indikator ketercapaian pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang tadi Ibu sampaikan di awal, yang tadi sudah Ibu lakukan di dalam pelaksanaan coaching? Itu kira-kira indikator yang Ibu lakukan apa saja, Bu? Ya. Indikator untuk saya sebagai saya sebagai coach bisa istilahnya ketercapaian tujuan saya, yaitu tadi mendengarkan secara aktif, di mana saya bisa melihat bagaimana permasalahan dari coach tersebut dengan cara saya fokus mendengarkan inti dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga dari saya yang mendengar aktif itu kemudian menemukan inti masalah. Baik, Ibu Tri, indikator yang dikembangkan dalam kompetensi tadi yaitu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian Ibu Tri sudah melaksanakan indikator tersebut secara baik berdasarkan hasil pengamatan saya. Ibu Tri tadi sudah mendengarkan lebih banyak ya, dan lebih sedikit berbicara selama proses coaching tadi. Kemudian Ibu Tri juga fokus pada coaching, sehingga ini membuat pusat komunikasi dalam kegiatan coaching ini adalah pada diri coach, bukan pada diri coach ya. Kemudian Ibu Tri juga dapat mengesampingkan agenda pribadi Ibu Tri. Ibu Tri tidak memberikan judgement bagi coach, tapi saya lihat berdasarkan hasil observasi saya. Kemudian untuk evaluasi alur tirta juga sudah lengkap, dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung, dan juga bahasa yang digunakan itu enak, mengalir. Kemudian tadi sampai di akhir itu ada janjian ya, nanti akan bertemu kembali begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Putri, untuk kegiatan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Putri kembangkan? Kehadiran penuh, Bu, sama kemitraan, di mana kompetensi itu saya memang rasa dibutuhkan untuk saya sebagai seorang coach, dan kehadiran penuh untuk saya present kepada coach itu memang saya akan gali lagi. Kemudian kemitraan juga, di mana saya nanti sebagai coach tidak ada senior junior, tidak ada merasa saya yang paling bisa memberi solusi, tidak, melainkan saya dengan coach adalah sebagai mitra atau teman begitu, Bu. Baik, Bu, berarti pada latihan berikutnya Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan kemitraan, begitu, Bu? Betul. Semoga kita masih ada kesempatan lagi untuk berlatih, sehingga Putri sebagai coach dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang tadi belum sempat dimunculkan, begitu, Bu? Ya, Bu Naila. Terima kasih untuk Putri sebagai coach pada malam ini, dan juga sebagai coach ada Ibu Kiptia. Mari kita berlatih kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya, sehingga kita dapat menerapkan kegiatan coaching ini secara maksimal di sekolah kita masing-masing. Begitu, Ibu? Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran kedua, saya Putri akan berperan sebagai pengamat
kemudian Bu Kiptiah sebagai coach, dan Bu Naila sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Halo Bu Kiptiah. Halo Bu Tri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Bu Naila sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di sini saya berperan sebagai pengamat dan Bu Kiptiah sebagai coach, di mana sebelum kita melakukan action untuk praktik coaching, saya akan menyampaikan rubrik dari apa yang akan nanti saya amati ya Bu Kiptiah. Yang pertama adalah alur cerita, di mana ada 4 poin ya. Pertama yaitu tujuan, kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Kemudian poin yang kedua, nanti akan saya lihat juga bagaimana kompetensi yang ingin dimiliki oleh coach, di mana di sini Bu Kiptiah selaku coachnya. Oke, Bu Kiptiah sudah memperhatikan dan sudah memahami ya Bu rubrik yang saya sampaikan? Iya Bu. Ya. Selanjutnya mohon izin saya bertanya ke Bu Kiptiah, kira-kira malam ini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana Bu Kiptiah tentunya akan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang nantinya akan dimiliki oleh Bu Kiptiah. Kalau boleh tahu kompetensi apa Bu yang mau dikembangkan? Oke, baik Bu Tri, kalau yang ingin dikembangkan sebetulnya dari ketiga kompetensi coaching itu ingin sekali saya kembangkan, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Tri. Ya, dari ketiga kompetensi ada kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan aktif. Malam ini yang lebih spesifik lagi dari Bu Kiptiah, apa yang mau dikembangkan untuk proses coaching malam ini? Baik Putri, untuk malam ini yang lebih ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, Bu. Oke, siap. Berarti malam ini saya akan fokus pada kehadiran penuh ya. Saya akan mengobservasi Bu Kiptiah terkait tentang kehadiran penuh. Oke, terakhir Bu Kiptiah sebelum praktek, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi kehadiran penuh yang disampaikan oleh Bu Kiptiah, menurut Bu Kiptiah sebagai coach, apa indikatornya Bu? Indikatornya Bu, seperti namanya kehadiran penuh, berarti kita harus sepenuhnya hadir, sepenuhnya merasakan apa yang nanti disampaikan oleh coachee. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang disampaikan sehingga nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee tersebut. Begitu Bu Tri. Mantap sekali. Nah, ini saatnya Ibu Tia dan Bu Naila mulai praktik coaching, di mana nanti setelah praktik coaching, saya sebagai pengamat juga akan memberikan beberapa pertanyaan setelah praktik coaching. Begitu ya Bu Kiptiah? Semangat. Oke, siap Ibu. Semangat, sukses. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Bu Tri untuk kesempatannya. Halo Bu Naila, Assalamualaikum. Halo Bu, Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Bu Naila? Alhamdulillah Bu, saya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja Bu. Bu Kip juga sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Naila, jadi kira-kira topik kita pada pertemuan singkat kali ini apa ini Bu Naila? Yang ingin dibicarakan apa ini? Iya ini Bu, saya tuh agak galau gitu loh Bu. Saya mau
ini menceritakan ada hal yang sedang membuat saya agak berpikir gimana ini saya harus gimana gitu. Makanya saya mencoba untuk menghubungi Bukit. Oke, jadi tujuan kita dalam percakapan malam hari ini adalah untuk menuntaskan kegalauan dari Bu Naila ini, menuntaskan hal-hal yang membuat atau mengganjal dari pikiran Bu Naila. Begitu, Ibu? Ya, betul Bu. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan Bu Naila, kira-kira apa sih yang sebetulnya terjadi ini? Kenapa bisa sampai galau? Iya Bu, jadi gini Bu, eh, sejak kita belajar tentang ini filosofi pembelajaran sesuai tujuan utama pendidikan nasional itu sesuai tujuan Bapak Pendidikan ya. Itu kan kita harus ini belajar di sekolah itu untuk membimbing anak-anak sesuai kodratnya. Dan salah satunya peran kita sebagai guru itu kita menjadi pendamping bagi anak-anak, pemimpin pembelajaran mereka dengan nilai berpihak pada anak gitu ya. Nah, saya itu mencoba menerapkan pembelajaran itu Bu selama beberapa bulan terakhir. Jadi saya membuat pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat kita itu dekat dengan anak-anak. Sebenarnya sih ini banyak hal-hal positif ya. Anak-anak jadi lebih semangat ikut di kelas, terus anak-anak itu juga lebih mudah menerima pelajaran karena kan disampaikan dengan inovasi-inovasi yang menarik. Kemudian anak-anak juga jadi dekat dengan guru, jadi tidak takut lagi. Kalau dulu kan sama guru itu kayak ada jarak gitu. Nah, tetapi di sisi lain ada beberapa anak yang kedekatan itu justru disalahartikan gitu Bu. Jadi membuat kedekatan antara guru dengan murid, tapi mereka itu agak melampaui batasan mereka gitu. Agak-agak kurang apa ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya gitulah Bu. Oke, jadi untuk yang dialami oleh Bu Naila sendiri setelah Bu Naila menerapkan pembelajaran dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ternyata ada beberapa anak yang justru malah kelewat dekat begitu ya Bu, atau mungkin kedekatannya itu jadi menimbulkan hal-hal yang negatif seperti itu Bu Naila. Nah, betul sekali Bu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan lagi Bu, hal-hal negatif yang dimaksud di sini seperti apa Bu Naila? Ya, misalnya ya Bu, meskipun dekat itu kan seharusnya mereka itu tahu. Kalau misalnya saya berbicara dengan guru, itu ya saya harus pakai bahasa yang sopan. Meskipun dekat tetap bahasanya harus ini, oh beliau guru, saya muridnya. Kemudian dari apa bahasa tubuhnya juga begitu. Beliau guru, saya muridnya. Jadi bukan bukan seperti dengan teman di kelasnya gitu. Nah, itu ada beberapa anak yang kalau berbicara itu kadang agak kelepasan gitu ya. Dia tidak menggunakan bahasa unggah-ungguh lah kalau di daerah kita itu namanya gitu. Nah, ketika diingatkan nanti gesturnya itu kayak gestur alah apa sih, kita kan teman kayak gitu lah Bu. Nah, itu yang membuat saya agak berpikir, wah ini kalau dibiarkan ini nanti malah jadinya keterusan ini. Pikiran saya seperti itu Bu. Oke, berarti ini anak-anak yang menjadi kurang sopan begitu Bu ya dengan ibu guru, termasuk dalam perlakuannya, dan kalau diingatkan juga gesturnya seperti kurang sopan begitu Bu Naila ya. Iya betul. Oke, nah ini mungkin bisa diceritakan lagi Bu, ini sebetulnya yang ingin Bu Naila capai jika permasalahan ini hilang itu sebetulnya apa Bu? Ya, seperti itu ya tujuan pendidikan kita ya Bu. Selain kita itu mendidik anak-anak untuk mencapai
kecerdasan secara akademik, eh, maupun mencapai prestasi non akademik, mereka kan tetap harus punya profil pelajar Pancasila. Mereka harus tetap berkarakter, jadi anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, itu yang ingin saya capai. Jadi selain mereka menerima pembelajaran dengan baik, mereka tetap jadi anak-anak yang berakhlak mulia. Itu harapan saya seperti itu, Bu. Oke, jadi ingin lebih mengarah ke terciptanya atau terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila, begitu Bu ya? Ya, betul, Bu. Oke, nah ini kira-kira Bu Naila, kira-kira ini ya, untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila tadi, nah itu faktor-faktor apa Bu yang mempengaruhi atau mungkin hal apa ini yang perlu dilakukan begitu Ibu? Nah, ini yang baru saya pikirkan sih, Bu. Saya ingin sharing ya. Kira-kira kalau misalnya saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu, Hmm, apakah ini nanti bisa jadi salah satu solusi bagi permasalahan yang saya hadapi? Kalau saya pikir seperti itu, Bu. Oke, berarti ini Bu Naila sudah sempat memikirkan ya sebetulnya untuk arahnya nanti supaya murid-murid Bu Naila ini berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam mata pelajaran Bu Naila begitu. Iya, Bu. Nah, Saya gimana? Saya berpikir kalau misalnya di pembelajaran saya, pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti bisa diterapkan pembelajaran sosial emosional dengan salah satunya itu eh, apa kesadaran penuh, mindfulness. Jadi pembelajaran itu dimulai dengan teknik stop. Jadi mereka berhenti sejenak untuk menghentikan semua kegiatannya, kemudian menarik nafas, kemudian mereka menyelami diri mereka sendiri. Saya ini siapa? Saya di sini untuk apa? Apa tujuan saya berangkat sekolah begitu. Kemudian setelah itu baru melanjutkan kegiatan. Kalau sementara yang saya pikirkan solusinya seperti itu. Oke, jadi ini sebetulnya Bu Naila sudah menemukan solusinya, Bu ya. Tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Naila. Mungkin bisa dengan menerapkan pembelajaran KSE di pembelajaran bahasa Indonesia, menerapkan teknik kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop tadi yang disampaikan Bu Naila. Bagus sekali, Ibu. Atau mungkin kira-kira ada hal lain Ibu yang terpikirkan kembali oleh Bu Naila selain menerapkan pembelajaran KSE tersebut? Apa ya? Kalau teknik stop itu kan hanya digunakan di awal pembelajaran ya, Bu. Ketika saya baru mau memulai pembelajaran, saya rasa eh, kalau itu hanya di awal, itu nanti mungkin di tengah-tengah atau selama berlangsungnya pembelajaran itu anak-anak bisa hilang fokus lagi, Bu. Jadi kurang menghayati apa sih yang saya inginkan di situ. Nah, mungkin bisa dengan ini memasukkan eh, pelajaran-pelajaran terkait tadi akhlak mulia itu di dalam konten pembelajaran. Jadi kalau saya kan bahasa Indonesia ya Bu, kebetulan ini di teks sastra, nanti saya bisa memasukkan contoh-contoh teks, cerita-cerita yang di dalamnya itu memuat amanat tentang anak-anak yang seharusnya bersikap seperti apa kalau di sekolah, anak-anak harus seperti apa kalau dengan gurunya. Mungkin begitu ya, Bu. Oke, ya baik. Berarti untuk gagasan-gagasan atau ide yang sebetulnya ini
sudah terpikirkan oleh Bu Naila dan saya setuju sekali nih dengan apa yang disampaikan Bu Naila. Tadi yang pertama bisa dengan menggunakan atau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran ibu ya, terutama tadi untuk kesadaran penuh dengan teknik stop. Kemudian yang kedua bisa dengan memasukkan ke dalam konten pembelajaran ibu, terutama di bahasa Indonesia mungkin untuk teks-teksnya dicari amanat-amanat yang bisa menuntun siswa untuk ke karakter profil pelajar Pancasilanya. Betul sekali Bu Naila, saya juga sependapat dengan Bu Naila. Nah, kemudian ini kira-kira Ibu siapa yang mungkin bisa membantu Ibu Naila atau Ibu libatkan atau Ibu mintai bantuan lah dalam kita mulai mengaplikasikan ide-ide tadi Bu? Siapa ya? Mungkin ini Bu, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di MGMP Mapel di sekolah yang sama. Jadi kan kami ada 6 guru bahasa Indonesia. Nanti kami bisa saling berkolaborasi untuk gimana sih memasukkan konten-konten pembelajaran yang seperti apa agar nanti masuknya di anak itu tepat gitu. Hikmah yang bisa diambil anak dari konten-konten itu tepat. Kemudian bisa kolaborasi juga nanti untuk penyusunan RPP itu bagaimana langkah-langkah yang baik. Bagaimana kapan kita harus menerapkan teknik stopnya ini di bagian mana gitu. Kemudian saya juga mungkin harus mempersiapkan anak-anak juga ya. Karena mereka kan yang nanti akan ikut di kegiatan pembelajaran. Maksudnya mempersiapkan itu mereka nanti akan melihat tayangan, kemudian mereka harus siap untuk mengikuti tayangan itu ya, untuk tayangan teknik stopnya tadi itu loh Bu, mengikuti videonya gitu. Ini seperti itu Bu. Oke, jadi ini sebetulnya sudah Ibu pikirkan semua Ibu untuk gagasan-gagasan dari apa kegalauan Bu Naila tadi. Jadi yang bisa saya simpulkan Ibu tadi yang pertama menerapkan pembelajaran KSE terutama di kesadaran penuh dengan teknik stop. Kemudian yang kedua dengan memasukkan ke dalam konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia dan yang ketiga bisa melibatkan rekan sejawat terutama rekan satu mapel ya Bu, MGMP Bahasa Indonesia di sekolah Bu Naila. Begitu Ibu ya? Iya Bu. Iya Bu, betul sekali. Setuju sekali nih dengan Bu Naila. Jadi Bu, kira-kira mau dilaksanakan kapan ini tadi gagasan-gagasan dari Bu Naila? Nah kebetulan ini pas ini sih Bu, minggu ini akan ada penilaian ke anak-anak untuk bab sebelumnya, bab yang ini. Berarti minggu depan itu kita sudah mulai ganti bab ke teks sastra, berarti minggu depan sudah bisa saya mulai Bu untuk penerapan pembelajaran ini. Oke, berarti akan dimulai minggu depan Bu Naila ya untuk menerapkan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Iya Bu. Nah, untuk minggu depan, kemudian saya ini tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Naila. Nah, kira-kira kita bisa bertemu lagi Bu mungkin untuk membahas progres dari Bu Naila ini terkait permasalahannya ataupun kegalauannya ini. Oh iya Bu, siap. Nanti kita calling-calling lagi ya Bu. Oke, siap Ibu Naila. Mungkin itu saja sih Bu, atau ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya? Sementara itu sih Bu. Oke, Permasalahannya. Mungkin sudah apa yang Ibu rasakan setelah kita membicarakan persoalan ini, Bu? Saya senang Bu, senang dan tentunya lega ya karena permasalahan yang saya hadapi akhirnya bisa menemukan solusi. Dan ternyata solusinya itu kalau saya pikirkan ya muncul dari diri saya sendiri ya Bu. Tapi kok kemarin sebelum sesi coaching ini kok saya seperti buntu gitu, seperti nggak bisa menemukan solusi.
Terima kasih ya Bu, sudah Oke, membantu. sama-sama Bu Naila. Yang penting Bu Naila juga sudah bisa tahu ya, maksudnya sudah tahu nantinya harus bagaimana, harus apa yang harus dilakukan. Oke, Bu Naila, itu saja sudah cukup ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Iya Bu, sudah cukup Bu. Oke, terima kasih Bu Naila sudah menghubungi saya. Iya, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Tri masih mute Bu. Mantap, luar biasa Bukit Tiah. Jempol duel buat Bukit Tiah dan Bu Naila. Terima kasih untuk praktek yang telah dilakukan. Coaching malam ini luar biasa yang dilakukan Bukit. Nah, dari praktik coaching tadi Bukit Tiah, apa indikator capaian pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan Bukit Tiah sebagai coach saat melakukan coaching baru saja tadi? Apa Bu indikatornya? Indikator pencapaiannya Bu, jadi tadi sudah saya berusaha untuk hadir sepenuhnya di permasalahan Ibu Naila dengan apa yang beliau hadapi seperti itu, dan saya juga sudah fokus terhadap permasalahan dari Bu Naila ini. Begitu Ibu. Oke, makasih. Kemudian sedikit ya Bu, untuk evaluasi pada malam hari ini, saya melihat Bu Kitia sebagai coach itu sudah bagus sekali. Untuk kompetensi yang diinginkan malam ini, kehadiran penuh itu sudah tercapai. Artinya saya dengan melihat mimik wajah Bu Kitia, kemudian melihat bahasa tubuhnya Bu Kitia, kemudian ada respon mengangguk-angguk, ya memang saya lihat itu fokus seperti itu, fokus pada permasalahan atau fokus untuk hadir penuh, present kepada coaching seperti itu. Kemudian untuk alur tirtanya juga sudah runtut, sudah bagus dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi nyata, dan juga tadi ditanyakan kapan, kemudian siapa saja yang bisa membantu, dan itu bentuk dari tanggung jawab atau alur tirta yang terakhir seperti itu. Nah, sudah bagus Bu Kitia. Saya mengamati juga, saya ikut merasakan bagaimana solusi-solusi yang disampaikan oleh Bu Naila sendiri, yang berasal dari dalam Bu Naila, dari dalam diri Bu Naila sendiri, itu saya juga ikut merasakan bagaimana ketika saya juga menjadi atau pelaku dari yang merasa kebingungan tadi, saya bisa berpikir lebih baik lagi. Oke Bu, ya bagus sekali. Nah Bu Kitia, untuk yang terakhir Bu Kitia, untuk coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching berikutnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Tri. Oke, kalau boleh tahu kenapa ingin mengambil kompetensi tersebut? Ya, karena menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu digali lagi, sehingga nantinya untuk coaching ini bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah kepada solusi yang tepat dari permasalahan coachingnya. Mantap sekali Ibu Kitia. Semoga kita semua jadi coach yang terbaik untuk coach kita. Demikian putaran yang kedua ini, dan saya terima kasih kepada Bu Kitia dan Bu Naila. Salam sehat dulu dari saya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya putaran ketiga. Di sini Bu Kiptia sebagai pengamat, saya Butri sebagai coach dan Bu Naila sebagai coach. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Naila, Butri. Selamat malam Butri. Ibu. Oke, perkenalkan saya Kiptia Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pengamat untuk proses coaching yang nanti akan dilaksanakan Ibu Naila selaku coach dan nanti Ibu Tri selaku coachee. Untuk Ibu Naila, mohon izin ya, saya akan menyampaikan rubrik yang diamati pada coaching di kesempatan kali ini. Nah, untuk rubrik yang diamati Bu, yang pertama adalah mengenai jalannya coaching yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian nanti rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian nanti kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan seperti itu. Nah, mohon izin untuk bertanya ya Ibu Naila selaku coach. Kira-kira di kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Bu Naila kembangkan? Baik Bu, terima kasih. Untuk latihan coaching ini sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi secara utuh ya Bu. Jadi ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Naila sampaikan tadi, kira-kira untuk kesempatan malam hari ini yang ingin saya observasi secara spesifik itu kompetensi yang mana Bu Naila? Kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah menurut Bu Naila, indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi tersebut, nah ini apa saja? Baik, indikator kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot antara lain nanti coach itu akan menggunakan kata kunci yang diperoleh dari proses mendengarkan, kemudian coach membantu coachee untuk mengingat, merenung, terus merangkai kenyataan-kenyataan sehingga coachee itu akan memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan bisa mengeksplor apa yang ada di dalam pemikiran coachee gitu, dan juga memberikan pertanyaan yang tidak terburu-buru, menggunakan momen-momen yang tepat seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Naila untuk jawaban dari sesi sebelum coaching ini. Selanjutnya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Naila dan Bu Tri untuk melakukan coaching. Baik Bu. Selamat malam Putri. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Naila. Waalaikumsalam Bu. Putri apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Naila gimana? Ya, sama Bu. Alhamdulillah saya sehat. Sudah beberapa waktu ya Bu kita tidak ini ngobrol-ngobrol panjang. Terus tadi kebetulan saya lihat WA-nya agak telat. Oh, Putri ini menghubungi nih, ada sesuatu nih sepertinya yang mau diceritakan gitu ya Bu. Iya Bu Naila, saya itu gimana ya, mau saya mulai dari mana ini? Saya tadi memang saya buka-buka HP, kemudian lihat ada kontak, oh Bu Naila SMP 2 Jepara gitu. Ini Bu Naila kira-kira sepertinya bisa lah saya jadikan
teman untuk berbincang-bincang, sehingga terus terang ada yang mengganjal Bu di pikiran saya, kemudian di hati saya yang mau saya sampaikan malam ini Bu. Oh iya. Apa ya Bu, kok sepertinya cukup serius ini yang mengganjal di hati dan pikiran Putri ini. Sebetulnya kalau dibilang serius enggak begitu Bu, tapi ini memang harus saya luapkan ke teman saya yaitu Bu Naila, sehingga saya bisa plong begitu ya Bu. Jadi begini ceritanya. Saya tuh kan di sekolah saya itu ada banyak amanah yang diberikan kepada saya Bu. Di antaranya saya menjadi wali kelas yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga menjadi koordinator proyek. Yang ketiga saya juga mengikuti CGP di mana berbagai tugas harus sesuai deadline begitu. Kemudian saya juga akhir-akhir ini Bu, maksudnya baru saja kemarin itu saya ditunjuk sebagai ketua Maulid Nabi, dan ada kegiatan lain di mana mingguan itu ada lomba karya tulis ilmiah, ada juga saya pembimbing ekstra all science seperti itu Bu. Nah, yang banyak kegiatan itu menjadikan performan mengajar saya itu menjadi saya rasa menurun begitu Bu dari tahun-tahun sebelumnya. Naik menurunnya itu membuat hati saya mengganjal begitu Bu Naila. Oh iya, jadi Putri punya itu ya banyak tugas tambahan yang pada akhirnya itu membuat performa mengajarnya itu agak menurun dan membuat ganjalan gitu ya Bu, karena memang itu tupoksi Putri gitu ya Bu, kalau saya tidak salah menyimpulkan, betul Bu? Betul Bu Naila. Bu, tapi dengan banyaknya tugas tambahan itu kan seharusnya sesuatu yang membuat Ibu pasti punya perasaan yang lebih gitu loh Bu. Kira-kira gimana Bu kalau misalnya saya tanyakan nih, tugas-tugas tambahan yang diberikan ke Putri itu memberikan efek apa sih sebenarnya pada diri Putri? Kalau melihat atau memandang jauh ke belakang, memang semua kegiatan itu membuat energi saya, semangat saya untuk mengembangkan siswa, untuk bisa berkiprah, memberikan yang terbaik untuk sekolah, itu saya merasa bangga, merasa senang, dan memang itu merupakan tugas saya Bu. Namun ini Bu, saya tuh merasa ngajar saya tuh loh Bu, performa ngajar saya semakin turun, karena dulu terus terang waktu belum banyak tugas tambahan, waktu mengajar itu saya bagaimana bisa tampil terbaik dalam artian entah berbagai strategi, berbagai inovasi pembelajaran itu saya lakukan. Tapi karena banyak tugas sekarang, jadi mau persiapan untuk pelajarannya sendiri atau untuk persiapan apa sih inovasi yang mau saya lakukan itu sudah nggak bisa terpikirkan begitu. Itu berarti sebenarnya itu ya Bu, malah seneng gitu karena tanggung jawabnya lebih, ada kebanggaan memberikan andil bagi sekolah gitu. Nah tapi Bu, kalau sampai Ibu merasa performa menurun dan mau inovasi pembelajarannya agak sulit, itu kira-kira sebenarnya hambatannya apa Bu? Hambatannya apa? Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa gitu Bu? Amanah atau berbagai tugas tambahan yang diberikan kepada saya sudah sudah memetakan tugas-tugas saya, namun ternyata memang manajemen waktu saya kurang bagus, sehingga saya merasa
kurang waktu untuk mempersiapkan performance mengajar saya untuk katakanlah dalam waktu seminggu begitu. Oh, berarti ini ya, masalah utamanya ada di pembagian waktu gitu ya, Bu? Iya, betul, Bu. Saya kurang waktu. Rasanya tuh 24 jam kurang, Bu. Oh iya, saking sibuknya sampai 24 jam terasa kurang ya, Bu? Iya, Bu. Nah ini nih, Bu, sebenarnya kan kalau untuk manajemen waktu itu kan kembali ke diri kita masing-masing ya, Bu. Putri, kalau menurut Putri, apa ada peluang atau kemungkinan atau solusi-solusi yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Pernah saya baru tadi lah, Bu, saya merenung itu bahwa kira-kira kenapa sih saya kok sekarang menurun gitu performanya, apa yang menjadikan ternyata memang saya itu belum ada apa ya istilahnya, belum pernah mencoba untuk meminta bantuan kepada teman saya ya, Bu. Mungkin nanti saya kedepannya bisa berkolaborasi dengan teman saya dalam artian katakanlah nggak melulu saya yang harus jadi ketua, bisa jadi kita pembagian kerja begitu kan, atau pembagian job. Nah sehingga teman-teman juga merasakan, maksudnya berbagi pengalaman juga kepada teman-teman yang lain begitu, Bu. Terus untuk waktu memang kalau saya pikir-pikir 24 jam itu kurang, karena kalau saya tarik kembali ke belakang itu manajemen waktu saya, Bu, yang ternyata kurang bagus. Kenapa? Karena saya orangnya moody, Bu. Kadang tuh sudah saya planning begitu kan. Tapi ternyata kalau saya lagi nggak pengen mengerjakan, ya nggak saya kerjakan begitu. Padahal sudah terplanning di waktunya. Nah, itulah yang membuat saya jadi kayak keteteran dan kurang waktu begitu, Bu. Oke, tadi Putri menyampaikan kalau salah satu upayanya itu bagi tugas dengan teman ya, Bu. Tapi kalau ini di lingkup sekolah berarti Putri kan harus melakukan sesuatu. Apa tindakan yang kira-kira Ibu lakukan untuk bisa membagi-bagi tugas dengan teman itu? Dan yang kedua, terutama apa sih yang bisa Ibu lakukan agar tadi moodnya tidak berubah-ubah gitu? Jadi seperti itu ya, Bu? Oke, betul, Bu. Nah, jadi kalau rencana tindakan saya tadi, Bu, saya akan istilahnya meminta tolong kepada teman jika memang tugas yang diberikan kepada saya itu bisa di-handle oleh teman saya juga, sehingga saya juga nanti dalam membagi pekerjaan atau membagi tugas tambahan tersebut tidak kacau begitu. Nah, jadi saya akan mulai untuk berkomunikasi yang baik dengan teman saya, sehingga kolaborasi itu bisa menjadikan solusi untuk permasalahan saya ini. Kemudian yang kedua tadi untuk apa, Bu? Mohon maaf. Untuk ini mengatur biar moodnya nggak berubah-ubah itu loh, Bu. Oh iya, memang saya moody, Bu. Jadi memang inilah saya harus memperbaiki kelemahan saya, diantaranya itu moody, di mana nanti saya harus kembali ke motivasi awal saya sehingga semangat saya bisa kembali lagi dan mood saya bisa baik begitu, Bu. Oke, Putri, tadi Ibu sempat menyampaikan berarti nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya, Bu, yang ada di sekolah untuk membagi tugas. Selain teman sejawat, barangkali ada lagi, Bu, siapa yang kira-kira Ibu harapkan bisa membantu
perbaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran Putri di sekolah? Oh iya, kalau untuk katakanlah metode pembelajaran saya atau inovasi pembelajaran saya itu saya bisa komunikasikan dengan teman saya Bu yang satu apa ya istilahnya satu linier dengan saya yaitu teman guru IPA Bu, sehingga saya bisa sharing terkait tentang strategi, metode atau persiapan-persiapan apa yang akan dilakukan sejauh-jauh hari sebelum dilakukan pembelajaran sehingga performance saya bisa kembali menjadi baik begitu Bu. Oke. Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan ya Bu akan bisa diterapkan? Secepatnya Bu, karena saya tidak ingin keganjalan ini terus ada di dalam pikiran saya. Gitu. Iya betul Bu. Oke. Yeah. Berarti nanti setelah menerapkan ini, meminta kolaborasi dengan teman sejawat gitu ya. Kemudian tadi berkolaborasi dengan guru mapel yang linier. Nanti kira-kira ukuran keberhasilannya apa Bu? Solusi ini ketika sudah diterapkan itu kira-kira indikatornya apa kalau ini berhasil gitu Bu? Oh iya, kalau ngomongin tentang indikator berarti kembali ke tujuan awal Bu, yaitu mengembalikan performan mengajar saya menjadi lebih baik, bahkan dari sebelum-sebelumnya itu jauh lebih maksimal begitu Bu. Iya betul. Iya, itu Bu, ya kalau bisa saya simpulkan tadi kan berarti permasalahan Putri adalah banyaknya tugas tambahan yang sebenarnya itu sesuatu yang membanggakan, suatu tanggung jawab yang membuat Putri merasa sangat bersemangat, tetapi di sisi lain juga menurunkan kualitas pembelajaran gitu ya Bu. Tapi tadi Putri juga sudah bercerita sampai kemudian menemukan solusi yang akan dilakukan, yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling berbagi tugas dan juga saling berbagi bagaimana pembelajaran di kelas dengan yang linier, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Naila. Apa ada alternatif solusi yang lain Bu? Tadi Bu, mood saya itu Bu harus benar-benar diatur, atau saya sudah mulai menyadari Bu bahwa mood itu membalikan mood yang baik itu juga perlu saya pelajari gitu. Oke, baik, berarti sambil belajar bagaimana bisa mengatur dan mengembangkan mood untuk selalu baik gitu ya Bu. Betul Bu. Saya sangat ini excited sekali ya Bu dengan pertemuan kita hari ini. Apalagi kemudian Putri memunculkan ide-ide baru yang saya ingin tahu nih kapan-kapan kita bisa tetap lagi sharing-sharing lagi ini solusi indikator keberhasilannya tercapai atau tidak gitu ya Bu. Siap Bu Naila, nanti saya hubungi Bu Naila, jangan kapok-kapok ya Bu. Oh ya, siap. Nah, gimana Bu sekarang setelah kita berbincang-bincang itu perasaan Putri bagaimana? Alhamdulillah yang mengganjal sudah menghilang, jadi rasanya plong Bu. Dan saya tentunya ke depannya secepatnya tadi sesuai dengan ide saya tadi, secepatnya saya akan lakukan perbaikan-perbaikan untuk mengembalikan performa mengajar saya, gitu Bu. Senang sekali bertemu Bu Naila. Tetap semangat, iya tetap semangat. Semoga Putri tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas yang luar biasa dan juga pembelajaran bisa kembali terlaksana dengan baik dan berkualitas gitu ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Naila. Ya, sama-sama Bu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Naila dan Bu Tri.
Terima kasih sudah melakukan latihan coaching pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Naila selaku coach. Nah, untuk indikator ketercapaian pengembangan kompetensi, Bu, yang sudah dilakukan coach saat melaksanakan coaching itu apa, Ibu? Tadi coach sudah menggunakan ini kata-kata kunci yang didapatkan dari coach ketika mendengarkan coach bercerita. Kemudian coach ini membantu coach untuk mengingat kembali, merenungkan apa sih yang sebenarnya terjadi. Kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengeksplor apa sih sebenarnya yang diharapkan dan apa yang bisa dilaksanakan sebagai solusi permasalahan gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Naila. Kemudian berikutnya untuk saya akan mencoba mengevaluasi alur Tirta yang tadi sudah Bu Naila laksanakan ya. Jadi menurut saya untuk coaching yang tadi sudah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, Bu. Bu Naila juga sudah menampilkan alur-alur Tirta dengan sangat runtut tadi, mulai dari tujuannya disampaikan, kemudian mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot langsung kepada poin-poinnya sehingga bisa mengarahkan dari coach ini untuk lebih menggali lagi solusi-solusi ataupun gagasan yang sebetulnya berasal dari diri coach ini sendiri. Kemudian tadi juga sudah ada aksi nyatanya ya Ibu ya. Dan yang terakhir juga tadi saya dengar sudah ada janjian, nah ini sebagai bentuk tanggung jawab dari coach kepada coach atas permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Nah, baik Bu Naila, untuk coach berikutnya, kira-kira kalau memang ada kesempatan lagi untuk kita latihan coaching, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan oleh Bu Naila? Kalau nanti ada kesempatan lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi presence, Bu, kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kalau boleh tahu alasannya apa, Ibu Naila? Ya, alasan saya karena kadang itu kita hadir di sebuah tempat, di sebuah kondisi, tetapi kita tidak fokus, Bu. Kita tidak fokus pada apa yang sedang dibicarakan di situ. Kita tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh seseorang. Jadi saya rasa saya harus mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ini agar saya itu bisa hadir seutuhnya, tidak hanya badan saya, tapi juga pikiran, perasaan saya itu hadir semua di situ, sehingga bisa memiliki presence gitu ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Naila. Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita memang betul-betul bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh seperti yang Ibu Naila katakan. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih Bu Naila dan Bu Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian hasil praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh kelompok 5 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan jangan lupa salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.